Halo, halo Indonesia, sobat setia podcast Halo di mana saja berada. Kita berjumpa lagi dengan dialog berkaitan dengan isu-isu terkini. Kali ini kita akan berdialog tentang usaha mikro kecil menengah. Lama kita membuat kesepakatan untuk menghadirkan tamu kita yang sangat luar biasa sesuai dengan bidang beliau untuk membangun usaha mikro kecil menengah. Selamat datang Bapak Ibrahim Arifin Ibrahim, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Beliau ini adalah Ketua Umum Perum Komindo, Persatuan UMKM Indonesia. Nah, kalau kita melihat riwayat hidup beliau rupanya mulai SD, SMP, SMA ada di Dompu ya Pak ya? Kabupaten Dompu. Tapi S1 beliau selesaikan di Surabaya. Dan kalau saya sampaikan kepada para pencinta Halo, jabatan-jabatan beliau mulai dari DPP PPM LVRI, Kepala Bidang Hukum dan Humas tahun 73 sampai 83, DPP PPM LVRI sebagai Bendahara Umum, kemudian Dirut PT Putra Purnayuda, sampai sekarang Dirut PT Arisa Sen Investment, dan juga Dirut PT Barokah Incopotrade. Ini sampai tahun 99, Ketua Umum DPP Forum Demokrat sampai tahun 2012, Ketua Umum DPP Persatuan UMKM Indonesia sampai sekarang. Dia juga anggota Kadin HIPMI sampai tahun 97, anggota Kadin Australia 95-96, kunjungan ke luar negeri sudah ke 25 negara, kursus dan seminar sudah tidak terhitung, dan beliau pernah menjadi Ketua Humas Dompu dan calon bupati juga ya Pak ya, tahun 2010-2015, dan calon anggota DPR RI juga DPRD. Nah, ini kita sudah ketemu dengan sosok seorang pengusaha dan juga pencipta usaha mikro kecil dan menengah. Arifin, saya melihat dari riwayat jabatan Bapak bagaimana Bapak sampai sekarang masih menjadi Ketua Umum Perum Komindo. Bapak melihat seperti apa sebenarnya usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia dari kacamata pengalaman Bapak? Bapak bisa jelaskan kepada para netizen. Silakan Pak. Oke, terima kasih banyak. Ini saya bahagia sekali kedatangan saya dan diundang oleh host kita yang terkenal. Pak, ini yang terkenal Arifin ini. Yang punya pengalaman cukup. Saya terima kasih banyak Pak. Ya, jadi bicara mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah, itu sejak Orde Lama sudah ada. Bahkan sebelum kemerdekaan, Serikat Islam sudah mengadakan perdagangan antara sesama umat pada saat itu. Serikat Islam perdagangan. Memang itulah salah satu cikal bakal daripada ekonomi Indonesia. Baik. Terus begitu kemerdekaan, Bung Hatta menciptakan ide-ide membangun koperasi, koperasi, dan di situ juga ada UMKM-nya. Istilah UKM itu baru timbul di zaman itu Orde Baru.
Oh, Orde Baru. Orde Baru. Ya. Tahun berapa kira-kira? Nama UMKM. Kira-kira tahun berapa itu? Tahun 90. Oh, sudah. Ya, sudah bicara UKM. Tapi pada sebelum UKM itu ada perdagangan. Ya. Usaha dagang. Usaha dagang. Dagang apa, dagang apa. Nah, dagang ini adalah jenis. Jenis perdagangan, jenis usaha. Sedangkan zaman Orde Baru mulai masuk, mulai dikriteriakan dagang-dagang ini. Nah, UKM mikronya itu menunjukkan bukan nilai dagangnya, tapi dia asetnya, kemampuan keuangannya dia, modalnya itu dimikrokan. Oh, ini sekian modalnya, ini tingkatnya mikro. Dagang apa saja? Dagang apa saja? Itu bisa sampai berapa batas? Batasnya itu kalau mikro ya sampai 5 miliar. Bukan 1 miliar ya? Bukan, paling atas mulai dari 100 juta ya, sampai 5 miliar. Itu mikro. Dan sudah diundang-undangkan juga itu. Terus kecil dari 5 miliar sampai 15 miliar. Oh, seperti itu ya. Kecil. Terus menengah 15-nya sampai 50 miliar. Aset dan perputaran usaha. Nah, di situ kenalnya UMKM. Nah, terus pada zaman Pak Harto sudah membentuk menterinya, Menteri Koperasi dan UKM. Masih zaman Orde Baru. Masih zaman Orde Baru. Zaman itu hanya keputusan menteri dan keputusan presiden dasar hukumnya. Belum ada undang-undang. Belum ada undang-undang. Begitu Orde Baru tahun 92, Orde Baru menciptakan undang-undang koperasi. Dengan keluarlah undang-undang nomor 25 tahun 92 tentang koperasi. Nah, itu dikaitkan juga koperasi di mana anggotanya itu ada UMKM. Kaitan begitu. Jadi memang, koperasi luas. Ada koperasi untuk pegawai negeri, koperasi ini, ABRI dan lain-lain atau kelompok lain. Termasuk koperasi UKM. Petani dan nelayan. Nah, Orde Baru berjalan dan bagus pertumbuhan, dan kita sudah buktikan bahwa ekonomi ini yang menjadi kekuatan ekonomi Indonesia adalah UKM dan koperasi. Dan sudah banyak peristiwa-peristiwa negara tentang ekonomi. Indonesia tetap bertahan. Baik turunnya Pak Harto tahun 98 bahwa UKM yang bertahan. Jadi apa sebenarnya yang membuat Pak Arifin tertarik untuk mengayomi, membina UMKM ini sampai sekarang ini? Ya, karena bapak saya veteran, pejuang masal. Beliau keluar dari setelah kemerdekaan tahun 50, mereka keluar dari Tentara Nasional, TKR, Tentara Raya. Terus dia dagang. Jadi bukan petani. Jadi dia dagang langsung. Dagang sapi. Itu masih di Dompu. Ya, itu masih di Bima dan Dompu dan Sumbawa. Setelah saya besar, saya tahun 75, saya diajak oleh Bapak untuk dagang, untuk ikut dagang. Diajak terus saya sampai tamat SMA tahun 76-77. Saya bolak-balik Jakarta, tinggal Jakarta, bolak-balik Surabaya, karena di sana dari Bima itu kapalnya harus turun dari Surabaya. Surabaya bawa pakai trek dan kereta. Nah, saya yang menampung sapi-sapi orang tua saya di Jakarta dan Surabaya. Nah, itulah. Jadi saya betul-betul merasakan usaha mikro, kecil dan menengah. Mulai dari kecil awal itu. Sampai saya potong sendiri, jual sendiri di tukang bakso,
pasar-pasar tradisional di Jakarta keliling, saya potong sendiri. Dan tukang bakso dan warung Padang itu langganan saya dengan dagingnya. Nah ini sejauh mana Bapak melihat Ya, ada kendala atau yang menjadi tantangan sebenarnya UMKM berdasarkan pengalaman yang Bapak sudah lalui, juga kepengurusan di mana Gerung Kopindo ini kan Bapak pimpin sejak tahun 2012 ya Pak ya? Ya. Tahun 2014. 2014 sampai sekarang ini. Tentu kan Bapak memahami apa sebenarnya yang menjadi kendala, hambatan, tantangan, ya seperti apa. Sehingga kan UMKM juga bisa melihat pengalaman yang Bapak rasakan sementara ini. Ya. Baik Pak Roni. Jadi memang UKM ini harus ada seni dagang. Ya. Kalau tidak ada seni, tidak ada bakat untuk dagang, itu akan dia tidak berhasil dan tidak bisa naik kelas. Seni itu kan nggak bisa kalau nggak dilakukan ya Pak. Ya, nggak dilakukan. Nah, itu betul. Nah, akhirnya pada generasi pada saat itu ya ikut berperan. Baik tamatan pondok pesantren itu sudah ada di warga, ada di pasar-pasar itu semua pondok pesantren. Jadi pondok pesantren ya dilatih Pak. Ya, untuk bagaimana berusaha untuk UMKM tadi. Jadi waktu saya memimpin PT Barokah Induk Koperasi Pondok Pesantren di seluruh Indonesia, saya pikir bahwa pondok pesantren ini punya aset. Asetnya adalah santri. Terus di lingkungan pondok pesantren itu ada masyarakat. Masyarakat binaan pondok pesantren. Nah ini harus masuk dagangnya. Bisnis dagangnya harus ada. Karena kebutuhan santri itu odol, mie, segala macam itu kebutuhan. Sudah rutin. Sudah rutin. Begitu juga masyarakat lingkungan pondok pesantren. Nah akhirnya saya ciptakan koperasi pondok pesantren harus secara profesional. Pada saat itu, jadi saya libatkan pondok pesantren. Nah sehingga pondok pesantren zaman saya pimpin, saya buka pabrik mie Barokah. Mie Barokah. Itu dibuat sendiri. Dibuat sendiri oleh PT Barokah Induk Koperasi Pondok Pesantren. Jadi pada saat itu santri Pak, pada saat saya mimpin 2 juta orang. Kalau dia makan mie Indofood pagi 1, malam 1, artinya ada 4 juta bungkus. Nah, kenapa? Nah, potensi ini kenapa kita tidak menciptakan mie sendiri? Jadi daripada membeli dari Indofood. Nah itulah. Jadi akhirnya pada saat itu bagus, perkembangan bagus. Jadi ada tumbuh bisnis anak-anak pondok pesantren itu bikin kue, bikin apa, semua kreatif. Jadi dibangun jiwanya Pak. Jadi, nah dari situlah mereka para kiai melihat sesuai dengan ajaran agamanya. Dagang karena Rasulullah dagang. Baru dia bisa ceramah. Kalau dia tidak dagang, tidak bisa ceramah Pak. Dapat dari mana duit? Luar biasa. Nah itu saya bilang harus dipraktekkan oleh para santri. Keluar dari pondok pesantren, wajib hukumnya dia paling tidak dia berdagang. Dia punya kemampuan di bidang dagang atau salah satu. Akhirnya semua saya lihat pasar-pasar tradisional itu semua tamatan. Pondok pesantren banyak yang terjun ke pasar-pasar. Nah, tadi kan Pak Arifin jelaskan tentang bagaimana kaitan antara koperasi dengan UMKM ini. Sebenarnya apa perbedaannya? Koperasi, manajemen koperasi, dan UMKM. Karena kita tahu pada saat 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi ada salah satu menteri koperasi dan UMKM Betul. Nah, ini mungkin Bapak bisa jelaskan apa sih perbedaannya manajemen koperasi dan UMKM. Ini di mana letaknya?
Betul. Jadi pada zaman Soeharto, saya yakini bahwa itu yang paling maju, UKM dan koperasi. Dua ini ya. Dua itu yang paling maju. Setelah reformasi, UKM berdiri sendiri-sendiri. Jadi tidak dicantoli lagi oleh kementerian. Baik. Karena menteri pada saat ini sudah itu menteri negara. Dulu menteri sentral ke bawah. Dia punya dinas. Nah, ini yang paling merugikan. Jadi antara pusat dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota tidak nyambung. Tidak ada kaitan. Ya, tidak ada kaitan. Oke. Karena dia menteri negara saja. Baik. Gitu. Artinya koperasi dan UMKM itu ya memang bisa ditangani oleh daerah. Kan ya boleh daerah. Ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh pusat ya itu berkaitan dengan kebijakan. Pusat hanya kebijakan. Jadi sebenarnya itu tidak boleh gitu. Karena ini ekonomi harus ditangani secara pusat. Tapi ada kaitan dengan unit pelaksanaan teknis ya, betul. Di provinsi dan di kota. Sementara ini tidak ada link ya. Tidak ada link. Anggarannya memang dia APBD, ya betul. Kemudian kementerian APBN hanya membuat kebijakan. Nah, yang saya rasakan, yang paling merugikan negara, kementerian sudah mengambil pelatihan dinas-dinas daerah. Sudah latih, sudah begini kebijakan ini. Atau dia pulang ke daerahnya, bupati 3 bulan 4 bulan langsung digeser kepala dinas ini. Diganti dengan oleh pejabat yang lain yang belum terlatih. Ya, belum terlatih. Ini kaitannya dengan politik ya, Pak. Politik kebijakan, ya, politik betul. Nah, ini mungkin yang Pak Arifin lihat, ya. Dan Pak Arifin ingin bahwa pemerintah pusat bisa melihat dan bagaimana memperbaiki serta mencari solusinya. Ya, mencari solusinya itu adalah dan memperbaiki ekonomi supaya nyambung kebijakan ini harus menteri koperasi sentralisasi. Ada sentralisasi dari pusat sampai ke ujung tombak yang pelaksanaannya. Nah, Bapak melihat selama ini untuk memberikan pengayoman, perlindungan, pembinaan, pengembangan UMKM. Tapi apakah sudah ada aturan, baik undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan presiden, seperti apa yang Bapak lihat? Baik, khusus UKM Pak. Jadi baru ada undang-undang ini zaman Bapak Basri. Jadi tahun 2016, 2017 itu sudah 2006-2007 kebetulan saya salah satu kader Partai Demokrat jadi karena Ibu Ani dengan Pak SBY adalah salah satu anak pejuang pemuda Pancasila. Ibu Ani adalah putri Bapak Pak Sarori, salah satu ketua pembinaan generasi muda pemuda Pancasila itu di lingkungan. Jadi kami komunikasi bahwa saya katakan bahwa undang-undang UKM harus diterbitkan kalau Bapak jadi presiden. Jadi alhamdulillah direalisasikan oleh Pak SBY. Nah disitulah Pak timbulnya aturan dan kebijakan tentang keberpihakan pemerintah terhadap UKM. Apa saja yang diatur di sana terkait dengan kewajiban pemerintah terhadap UMKM? Ya. Jadi undang-undang secara umum, tapi dikeluarkan adalah PP untuk menjelaskan dan memberikan singkat dari aturan dari pasal-pasal. Di situ Pak, setiap pasal-pasal itu bahwa UKM ini untung sekali dan bisa berkembang, membangun ekonomi
karena pemerintah sudah terlibat. Ya. Kedua, dalam isi itu bahwa pemerintah kewajiban dengan masyarakat untuk sama-sama membangun pemberdayaan UKM, kemudahan UKM, dan perlindungan UKM. Nah, saya sebagai organisasi, karena sudah diatur oleh PP, makanya saya bentuklah Persatuan UMKM Indonesia. Belum pemilu. Ya, ini sudah sejak tahun berapa dibentuk pemilu? Saya baru merealisasikan pembentukan ini tahun 2014. Pada begitu terbitnya undang-undang, saya membentuk koperasi UMKM. Ya, untuk melaksanakan program Bapak SBY tentang undang-undang ini. Jadi, nah, begitu Pak Jokowi naik menjadi presiden, ini ditingkatkan program Pak SBY, ditingkatkan oleh Pak Jokowi lagi. Karena memang prinsipnya Pak Jokowi pada membangun ekonomi. Nah, jadi ada aturan itu sehingga kenapa saya bentuk Persatuan UMKM di dalam pasal 97 bahwa masyarakat wajib hukum untuk ikut serta mengontrol dan mendiskusikan dengan pemerintah untuk pengembangan UMKM. Ya. Jadi ada dasar itu Persatuan UMKM Indonesia dari masyarakat. Jadi masyarakat ini juga termasuk stakeholdernya. Stakeholdernya daripada UKM. Nah, tadi kan Bapak menjelaskan tentang peraturan pemerintah yang menjadi jabaran yang dibentuk pada saat pemilihan Pak Presiden SBY. Nah, peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 ini ini yang menjadi dasar yang terakhir ya. Nah, di dalam aturan ini kalau kita melihat di pasal 37 bahwa UMKM ini ternyata harus punya perizinan berusaha betul. Nah, ini perizinan berusaha ini siapa yang memberikan kepada UMKM? Jadi di dalam peraturan itu sudah dirumuskan bahwa perizinan UMKM tidak boleh dihambat dan harus dipenuhi. Tidak boleh harus dipenuhi. Itu salah satu bentuk perlindungan dan keberpihakan pemerintah kepada UMKM. Baik. Nah, di dalam jiwa UKM sendiri saat sekarang dan sampai Orde Baru juga ada 5 kekurangan mereka dan dituangkan di dalam undang-undang. Dan 5 program inilah yang saya aplikasikan kepada kegiatan Persatuan UMKM Indonesia. Pertama, kelemahan UKM dalam segi pembinaan administrasi keuangan dan administrasi personal dan manajemen. Ini kurang mereka dibandingkan dengan UKM keturunan China, keturunan Arab, dan keturunan India. Nah, itu satu. Yang kedua adalah pengembangan usaha mereka, Pak. Karena mereka itu tidak mau, tidak berani, tidak memiliki percaya diri bahwa usahanya ini memang bisa dikembangkan. Tapi dia tidak mau karena tidak percaya diri membuat cabang atau membesarkan usahanya. Dia bilang cukup aja, yang penting continue bisa makan. Nah, itu. Nah, ini jiwa itu yang harus ditanamkan oleh kita sebagai perkumpulan. Membangun jiwanya, percaya diri, daya juang, rasa bagaimana bisa mengembangkan UMKM. Betul. Nah, itu dari segi usaha. Kedua, pemasaran. Mereka ini produknya bagus-bagus, tapi kadang-kadang bingung. Bagaimana pemasaran? Jadi marketingnya ini mereka belum terlatih. Dan mereka belum bisa melihat secara nasional, hanya sekabupaten
paling tinggi provinsi. Ya. Nah ini yang mereka ketinggalan. Organisasi masuk, membantu. Terus perizinan. Mulai dari zaman dulu, Pak, mereka merasa berkuasa di Republik Indonesia ini. Artinya, saya rumah sendiri, tempat jualan saya bangun kos. Untuk apa izin? Tanpa berpikir harus mendaftarkan dan mendapatkan izin dari pemerintah. Nah, ini pemerintahnya yang memberikan izin ini levelnya mana? Kabupaten kota? Itu kabupaten kota, provinsi, dan nah sekarang kan sudah sentral, semua di BKM, di BKPM. BKPM ya, BKPM semua. Walaupun mikro juga kecil. Jadi sekarang ini sudah satu izinnya, INB aja. Ini induk, nomor induk berusaha. Cuma itu aja. NIB. Nah, mereka mendaftarkan harus pakai online bisa. Oke. Langsung 5 menit, 10 menit tadi sudah jadi. Dan gratis. Nah, bimbingan terhadap pelaku UMKM, terutama yang mikro, mungkin mereka orang yang sederhana di desa. Nah, ini pembimbingannya seperti apa Pak yang Bapak lihat oleh pemerintah terutama apakah dia ada dinas koperasi atau UMKM yang ada di kabupaten kota atau camatnya atau lurahnya, kadesnya, ini sejauh mana yang Bapak lihat selama kepengurusan Bapak sebagai ketua umum di Perumkopindo? Nah ini pertanyaan bagus Pak, dan pertanyaan ini yang diinginkan oleh para UMKM 65 juta orang dan berpusatnya ada di desa dan tingkat kecamatan UMKM kita ini. Nah di sini letaknya Pak. Saya memang dalam kesempatan ini saya buka bahwa dinas itu dia tidak menyentuh UKM. Padahal itu kan tugasnya. Sebenarnya tugasnya. Dia tidak menyentuh. Biarkan aja UKM ini berkembang sendiri. Jadi mereka itu setengah hati, Pak. Jadi dia bottom up memang. Jadi secara top down dalam bentuk pembinaan, pengembangan usaha itu kewajiban pemerintah. Tapi kurang atau sama sekali? Kalau saya lihat ada beberapa daerah yang tidak disentuh selama 5 tahun kepemimpinan bupati atau pemimpinan. Apakah mungkin karena yang tadi Bapak betul yang sudah dilatih kembali ke daerah diganti sama yang lain. Pejabat yang tidak dibimbing, tidak punya minimal pemahaman tentang bagaimana membina UMKM ini seperti itu ya Pak. Jadi beda menterinya Pak. Kalau menteri tidak faknya aja. Misalnya Pak Maman Abdurrahman sekarang, mungkin dia tidak mengetahui betul tentang UKM, tapi kan ditunjuk menjadi menteri. Dan bukan orang yang mengikuti UKM. Karena dia akan tahu. Tapi itu tidak ada masalah, dia bisa belajar secara nasional. Deputinya segala macam, direkturnya, tapi tapi beda di dinas. Ini di dinas ini menempatkan orang yang urusan UKM bisa-bisa itu sarjana hukum, bisa-bisa sarjana kesehatan. Apa maunya bupati? Nah, akhirnya nggak nyambung Bang. Keinginan anggota UKM dengan keinginan dinas. Nah, dia juga mau turun. Apa yang mau dibicarakan? Tidak punya latar belakang. Kapasitas. Jadi sehingga UKM itu tadi Pak, manajemen. Bagaimana dia tahu untung dan ruginya kalau dia tidak catat setiap hari? Itu kelemahan itu. Baik. Nah, padahal kan sementara ini kita baru saja ada estafet pimpinan nasional di mana
kabinet yang baru, Ya, kabinet merah putih kan juga ada ya, ya. Menteri Koperasi dan dari UKM. bisa ya, Bisa. jadi sendiri Menteri UMKM Ya, dan satu Menteri Koperasi. betul. Nah, mungkin ini peluang Ya. bagi Pak Arifin dan Kominfo untuk menyampaikan hal-hal melalui podcast ini juga bisa. Betul. Apa yang Bapak ingin sampaikan ya, sebagai rekomendasi, sebagai saran kepada Menteri ya, dan juga tentunya calon-calon gubernur, calon-calon bupati, calon-calon wali kota yang sedang berjuang Ya. ini untuk menuju pilkada. Tadi kan Bapak sudah jelaskan ada 5 program Ya. yang menjadi perhatian. Nah ini mungkin Bapak bisa sampaikan. Betul. Jadi terima kasih Pak Roni bahwa dalam kesempatan ini saya melihat kebijakan Pak Prabowo, kebetulan saya juga masuk tim suksesnya, bahwa dia memisahkan Menteri Koperasi dengan UKM yang dibentuk dari sejak Orde Baru sampai reformasi. Itu cukup bagus, cukup strategis. Baik. Karena UKM ini jumlahnya 65 juta. Baik. Harus ditangani oleh menteri. Ya. Untuk menjadi UKM ini bisa berkembang, ya, naik kelas, ya, bisa menyerap tenaga kerja, ya, bisa ekspor, mendatangkan devisa negara. Ya. Ini tugas berat bagi Menteri UKM sekarang. Dan strategi itu saya lihat bahwa dunia UKM sekarang ini dengan online, ya, dan offline sudah hampir ketinggalan. Karena perdagangan tapi lebih banyak online. Nah ini yang harus diantisipasi oleh UKM. Ya, harus dia dukung penuh dengan perdagangan ini. Ya. Memang Indonesia dalam tingkat nasional sudah cukup bagus. Tinggal menteri menambahkan pengembangan. Sekarang dia ekspor. Kalau kita mengandalkan ekspor tradisional, hanya negara Eropa, Jepang, Amerika, ini tidak akan bisa itu berkembang UKM-nya. Karena tradisional dari zaman Soeharto sampai itu aja, negara tujuan tradisional. Nah ini harus buka peluang. Nah Persatuan UMKM Indonesia sudah membuka peluang itu Pak, untuk daerah Timur Tengah, Afrika, dan daerah Asia. Ini harus didorong oleh Menteri sekarang ini supaya produk-produk itu UKM itu bisa bersaing secara internasional. Nah, artinya kualitasnya tentu harus diberikan juga kan. Betul. Dalam bentuk bimbingan. Ya. Jadi kualitas, kontinuitas, ya, dan harga bersaing. Baik. Bagaimana kerjasama atau sistem Bapak angkat dengan perusahaan-perusahaan besar yang juga mengekspor barang-barang jadi yang juga bisa ditampung dari UMKM kalau Bapak melihatnya, ada nggak yang bisa Bapak sampaikan? Ya, dari aturan, ya, pasal-pasal demi pasal PP, ya, peraturan pemerintah itu Pak, sudah jelas Pak. Itu kan aturan. Ya aturan. Jadi bagaimana kebijakan Menteri, ya, aturan itu diaplikasikan. Nah, karena kan Menteri UMKM tidak bisa kerja sendiri. Betul. Mungkin kerjasama dengan Menteri Perindustrian, ya, betul, atau Menteri Perdagangan. Mana Bapak? Dan itu ada keharusan semua menteri sekarang ya, menangani UKM juga. Oh, ya, masing-masing memiliki jatah, ya, baik BUMN juga menangani. Jadi menteri UKM tugasnya itu adalah mengkoordinir semua kementerian yang menangani UKM. Jadi saya sorotnya itu adalah bagaimana menteri UKM ini bisa memberikan kebijakan kepada gubernur dan bupati, itu harus betul-betul taat betul
pada kebijakan itu para bupati dan gubernur yang akan datang kalau mau membangun ekonomi. Ya. Apa yang diinginkan oleh visi misi Bapak Presiden Prabowo. Ya. Karena dia bilang, saya tidak mau ngomong-ngomong. Ya. Saya mau kerja. Bagaimana cara membangun ekonomi supaya orang nggak lapar? Ya. Nah, kalau orang nggak lapar itu kan harus ekonomi, tidak bisa diumpanin terus, makan siang gratis. Tapi kalau bagaimana dengan dia gerakan ekonomi secara nasional, mulai dari kepala desa sampai ke presiden, ini harus gerakan nasional membangun ekonomi melalui UKM dan koperasi. Itu Pak, luar biasa Pak. Itu Pak. Jadi kita tidak terasa diskusi kita ini kalau kita ikuti kemauan kita luar biasa. bisa sampai sore. Bisa sampai sore Pak. Bisa sampai sore. Karena admin sudah ngatur. Ya. Jadi mungkin dalam 2-3 menit Pak Arifin ada hal-hal yang ingin disampaikan yang belum dijelaskan tadi untuk khususnya para netizen pelaku UMKM di seluruh Indonesia, termasuk anak buah Bapak, Perum Komindo. Silakan Pak Arifin. Terima kasih Pak Roni. Jadi untuk saudara-saudara saya, terutama pengurus DPW, pengurus DPD, pengurus DPC, dan kelompok-kelompok yang kita sudah bentuk di desa-desa sesuai bidang usaha, marilah kita bergerak sekarang untuk menerima program pemerintahan Bapak Prabowo untuk membangun ekonomi mulai dari pedesaan, naik tingkat kecamatan dan tingkat nasional, serta kita melakukan ekspor. Nah, bagi rekan-rekan saya UKM di seluruh Indonesia yang jumlahnya 65 juta orang, marilah kita siap dan kita mengajukan suatu ide-ide baru kepada pemerintah. Seringlah berkoordinasi dengan pemerintah, seringlah berkoordinasi dengan pengusaha-pengusaha besar, sehingga kita mendapatkan bimbingan dan kita mendapatkan bantuan dari mereka. Ilmu yang kita dapat, mari kita gunakan, mari kita siap membangun bangsa Indonesia, membangun negara kesatuan Republik Indonesia, hanya satu, melalui ekonomi. Baik. Ekonomi yang kuat, negara kuat. Itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Arifin Ibrahim. Demikian para netizen dan pecinta podcast Halo di mana saja berada. Dialog kami dengan Pak Arifin Ibrahim, seorang yang sangat giat dan memberikan perhatian kepada pelaku-pelaku UMKM di mana saja kiranya bermanfaat. Kita jumpa dalam dialog dengan isu-isu terkini berikutnya. Halo Indonesia.